Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, taubat, yang Allah menjadikan bulan ini supaya hamba-hambanya mampu mencapai derajat takwa. Kesempatan yang Allah berikan ini tentunya jangan kita sia-siakan. Jangan berlalu begitu saja. Karena logikanya, waktu yang Allah berikan untuk kita di bulan Ramadan itu begitu singkat, begitu terbatas. Sedangkan kewajiban-kewajiban dan semua yang harus kita lakukan tidak terbatas. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang singkat ini, mencontoh, mentauladani Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan senantiasa tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini supaya tujuan yang telah Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Makna la'alla di sini menunjukkan bahwa tattaqun ini pasti Allah akan berikan kepada semua orang yang beriman yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi maknanya harus diikuti dengan ikhtiar, dengan upaya yang keras, dengan upaya yang sungguh-sungguh, jiddiyah dalam menggapai ketakwaan sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Kemudian bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan, mencapai derajat takwa yang telah Allah sampaikan tadi. Yang pertama adalah al-jiddiyah fi tahqiq al-ghayah. Bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan daripada puasa Ramadan ini. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah menggapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ukuran parameter ketakwaan yang diraih oleh orang yang beriman adalah adamul i'saru fi ibahah. Jangan memperbanyak hal-hal yang mubah. Kita batasi hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Mubah itu dalam Islam dibolehkan untuk dilaksanakan, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Bisa kita bayangkan bulan Ramadan yang waktu demi waktu, detik demi detiknya itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita biarkan berlalu begitu saja dengan hal-hal yang mubah. Berarti kita rugi. Waktu yang penuh dengan rahmat tadi, waktu yang penuh dengan ampunan tadi berlalu dengan hal-hal yang kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melaksanakan berbuka puasa, hanya sekedar makan minum saja. Mudah. Tetapi ketika kita berbuka puasa, meniatkan mengikuti syariah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan mempersiapkan buka yang terbaik, maka itu menjadi hal-hal yang sunnah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, nahnu qauman nadaru tis'ata asy'aril halal makhafata anaffatu fil haram. Kami adalah kaum yang meninggalkan 9 daripada 10 perkara yang mubah karena kami khawatir terjatuh pada hal-hal yang haram. Jadi logikanya kalau kita memperbanyak hal yang mubah, banyak waktu yang tersia-siakan oleh kita. Bahkan kalau mubah itu menjadi berlebihan, khawatir terjerumus pada yang makruh, bahkan haram. Terjerumus pada hal yang subhat, bahkan mepet-mepet pada hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Oleh karena itu, mari kita jangan memperbanyak perkara-perkara yang mubah, walaupun dibolehkan, tapi
sia-sia waktu begitu saja. Waktu yang penuh maghfirah di bulan Ramadan ini tanpa diisi oleh hal-hal yang lebih bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada kebaikan yang beriman adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Ketika hal yang mubah kita perbanyak, berarti kita mensia-siakan waktu yang begitu bermakna ini tanpa mendapatkan hal-hal yang jauh bisa kita labatkan lebih banyak dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Kemudian, yang kedua adalah al-jiddiyah fin naili lailatul qadar. Ayatnya jelas di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita berpikir tentang kita, umur kita yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita optimalkan mana-mana yang memang benar harus kita kejar, mana-mana yang harus kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Dan bonus terbesar ada di bulan Ramadan dan itu namanya Lailatul Qadar. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man kharima khairaha faqad hurim. Sehingga dalam kalimat terakhir hadis tadi, barang siapa yang Allah tutupi dari kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan malam Qadar itu. Padahal lebih baik daripada 1000 bulan. Setara dengan berapa tahun? Kali 1000 bulan, 80 tahun. Memang kebaikan seorang muslim itu Allah selalu lipat gandakan, minimal 10 kalinya. Dan ini Allah berikan 1000 bulan. Kalau setiap tahun kita mendapatkan itu, Masya Allah. Begitu banyak keberkahan, begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepada hambanya, pada kita semua. Dan tentunya kitalah ya, mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya malam Qadar ini tidak bisa didapatkan dengan begitu saja. Harus dengan jiddiyah, harus dengan totalitas kita berusaha, beribadah di bulan Ramadan ini. Baik itu kita kuatkan puasanya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, zakatnya, dan semua kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, al-i'saru fi tatawwu. Kalau tadi yang pertama adalah tidak memperbanyak hal-hal yang mubah, ini adalah kita perbanyak hal yang tatawwu, yang sunnah. Dan ayatnya jelas juga dalam Al-Qur'anul Karim. Faman tatawwa khaira fahuwa khairul lah. Surat Al-Baqarah 184, penggalan kalimatnya masuk berbicara tentang tatawwu. Allah akan berikan kebaikan dengan hal-hal yang sunnah tadi, tatawwu tadi. Waktu yang terbatas ini, karena waktu di bulan Ramadan ini, belum tentu kita juga kan sampai Syawal, tetapi sampai Allah memanggil kita. Kalau Allah memanggil kita, kita tidak sampai Syawal, maka kita tetap sudah banyak melaksanakan hal-hal yang sunnah. Tetapi kalau Allah masih berikan kepada kita untuk masuk pada bulan Ramadan yang akan datang, kita pun sudah mengumpulkan hal-hal yang sunnah. Tentunya tidak perlu diperdebatkan. Ketika kita memperbanyak hal yang sunnah, al-insaru fi tatawwu, maka sudah pasti yang wajib ini dilihat habis. Yang wajib ini sudah pasti dikerjakan oleh kita. Sehingga yang sunnah ini kita perbanyak. Tentunya setelah yang wajib ini kita kerjakan. Sehingga kewajiban yang terbatas itu, contoh kewajiban memperdalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana tilawahnya, membaca tafsirnya, nahwu sharafnya, tajwidnya, dan semua yang ada dalam kandungan Al-Quran, ulumul Qur'annya, itu sudah jauh sangat banyak yang harus kita kerjakan. Memakan waktu yang sangat panjang. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Pemain sepak bola yang masuk ke dalam lapangan bola saja, ketika sudah peluit mulai pertandingan dibunyikan, tentunya dia akan fokus bagaimana cara menggolkan bolanya ke gawang lawan. Dia tidak akan lari ke sana kemari yang tidak ada bola di situ atau tidak ada niatan strategi untuk menggolkan gawang lawan. Dia tidak akan menggunakan waktunya sia-sia selama di dalam lapangan bola itu karena waktunya terbatas. 2 kali 45 menit. Termasuk juga waktu kita hidup di dunia ini. Al-hayah hiyal ma'rukah. Pertempuran antara hak dan batil dalam kehidupan ini. Dalam lapangan sepak bola aja kita bisa jadi fokus dengan menggolkan gawang lawan untuk membawa nama harum negaranya, nama harum daerahnya. Apalagi dalam kehidupan ini, tentunya kita fokus memperbanyak hal-hal yang tatawwu, yang sunnah. Tentunya yang wajib sudah kita kerjakan semua. Yang keempat adalah al-muhafadzah 'ala tafaqquh fid din. Kita selalu menjaga untuk memperdalam ilmu keislaman secara mendalam. Di sini Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 tidak mengatakan yaqahu, tapi liyatafaqahu fid din.
Artinya liyatafaqahu itu memperdalam ilmu agamanya secara sungguh-sungguh, tidak sekedar ada. Kita panitia di sebuah masjid atau majelis taklim, yang penting ada kajian, yang penting terjadwal dan sebagainya. Padahal yang terpenting dalam memperdalam keislaman ini adalah bagaimana dilaksanakan secara sungguh-sungguh, secara mendalam. Hadisnya pun jelas. May yuridullahu bihi yufiqhuhu fiddin. Barang siapa yang Allah akan berikan kebaikan, takwaan, maka Allah akan berikan pemahaman keagamaan secara mendalam. Penuhi masjid-masjid itu dengan yatafaqhu fiddin, dengan pendalaman keilmuan tentang keagamaan Islam, tentang ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu-ilmu yang lain tentang keislaman. Tapi secara sungguh-sungguh. Bukan dengan menggunakan waktu sisa, tenaga sisa, hari-hari sisa. Tapi betul-betul dijadwalkan kita untuk yatafaqahu fiddin. Sungguh-sungguh dalam memperdalam agama Islam ini. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita di bulan Ramadan ini dengan segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Fasilitas rahmat Allah, fasilitas magfirah Allah, ampunan Allah, di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang ketika orang lain bertemu dengan kita, mereka langsung teringat akan Allahu Rabbul Alamin. Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabat, maukah aku beritahu tentang seorang hamba yang sebaik-baiknya manusia itu? Iya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahuinya. Anna ukhbirukum bi khairin nas, qalu alladzina yuzkirukum rahiyatuhu billahi azza wa jalla. Mereka adalah orang-orang yang ketika seorang itu bertemu dengan orang tersebut, maka mereka teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang ini sangat besar di bulan Ramadan ini. Dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an, cahaya-cahaya Qiyamul Lail, cahaya-cahaya saum yang kita laksanakan setiap harinya. Sehingga Allah berikan cahaya itu pada manusia, sehingga orang melihat kita, langsung orang itu teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini waslu Ramadan bisuhur adariyah. Menyambung Ramadan ini dengan 11 bulan berikutnya. Jadi kita menjadikan Ramadan ini sebagai penyambung 11 bulan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW menginstruksikan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Jadi makna 1 tahun ini tidak hanya sekedar pahala, tetapi makna 1 tahun ini disyaratkan Ramadan ini dijadikan 6 bulan berikutnya adalah mempertahankan eksistensi Ramadan, dan 6 bulan sebelumnya dijadikan sebagai bulan persiapan menyambut Ramadan. Sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa seluruh bulan-bulan dalam kehidupan kita ibarat bulan Ramadan. Insya Allah dengan keenam hal itu, semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, yang diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan dijadikan hamba-hamba Allah sebagai penghuni surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul sama Rasulullah dan orang-orang yang soleh di yaumul akhir nanti. Allahumma wafiq la aqwamit thoriq wal hakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.